Percaya nggak sih sama reinkarnasi? Enggak. Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa, Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini kita masih membahas masalah Kumailah Hakimah ini. Kita menemukan satu video dari Kumailah yang cukup perlu kita angkat juga, yang cukup kita kritisi, kita reaksi teman-teman. Di mana di dalam video ini Kumailah mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan adanya roh, tidak percaya adanya nyawa seperti itu teman-teman. Bahkan kata Kumailah ini teman-teman, manusia itu hidup bukan karena adanya nyawa, bukan karena adanya roh di dalam tubuh kita. Tetapi manusia itu bisa hidup, bertahan hidup, kata Kumailah, karena organ-organnya masih berfungsi, teman-teman. Baik, saya tidak berlama-lama lagi, coba kita dengarkan dan jangan lupa meninggalkan komentarnya di bawah, teman-teman. Berikut ini kita saksikan bersama. Percaya nggak sih sama reinkarnasi? Enggak. Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Question. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Gunung Semeru dilawan. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit dan segala yang aku rasa, seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa ngasih aku gitu ya? pengalaman benar, karena bisa ngasih aku pengalaman itu gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya Kumailah ataupun perkataan Kumailah ini sedikit bahaya teman-teman ya. Menurut saya sangat bahaya sekali. Karena kalau Kumailah tidak percaya dengan adanya roh, tidak percaya dengan adanya nyawa pada badan kita, itu berarti kalau Kumailah ini sudah tidak percaya lagi dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang mirisnya bagi kita, Kumailah mengaku kalau dia ini hafal Al-Quran tetapi tidak mengimani isi daripada Al-Quran itu sendiri teman-teman. Di samping ia tidak percaya dengan isi Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kumailah ini sudah mengingkari adanya malaikat pencabut nyawa yang kita kenal namanya malaikat Israel, teman-teman. Kalau memang seandainya nyawa, ruh itu tidak ada pada badan kita, lalu apa tugas malaikat Israel kalau bukan mencabut nyawa seperti itu? Menurut dia, manusia itu hidup karena organ-organ tubuhnya masih sehat, masih berfungsi. Kalau tidak ada nyawa, kalau tidak ada ruh pada badan kita, bagaimana bisa berfungsi itu semua? Karena semua itu adalah penyebab adanya ruh pada badan kita. Kalau tidak ada ruh, maka semua organ-organ itu tidak akan berfungsi lagi. Nah, dan apa yang terjadi ketika aku mati? Ketika jantung aku berhenti berdetak, otak aku berhenti bekerja, oksigen udah nggak jalan, ya aku udah nggak nafas. Dan itulah ketika nyawa nggak ada, kan kita sebut nyawa udah nggak ada. Dan ya udah, nanti ya paling lama-lama aku membusuk gitu. Tadi katanya tidak percaya dengan adanya nyawa. Nah, sekarang dia malah menyebutkan keluar nyawa, tidak ada nyawa, sudah berhenti bernapas karena tidak ada nyawa. Gimana sih pemikiran Kumailah ini, teman-teman? Allahu Akbar. Ini berbolak-balik teman-teman ya, tidak konsisten. Tadi di awal dia mengatakan tidak ada nyawa, tidak percaya dengan adanya nyawa. Tiba-tiba di sini dia mengatakan kalau napasnya sudah berhenti berarti nyawanya sudah tidak ada lagi.
Nah, dan itu apa ya? Sangat bisa dipahami kenapa manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal. Karena menghilang itu kan menakutkan ya. Menghilang apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Hiburan. Apa deh sekarang, yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati, dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja, lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Karena faktanya setelah kita mati, ya syaraf-syaraf aku nggak bisa bikin aku merasa apa-apa lagi gitu. Kita bisa merasa senang, sedih, takut, karena otak dan syaraf-syaraf ya. Dan ketika itu mati, harusnya nggak bisa ngerasain gimana-gimana. Jadi arwah itu bukan entitas tersendiri yang gaib gitu, yang nanti setelah kita mati dia traveling kemana gitu, ke surga atau traveling ke hewan ya kalau reinkarnasi, atau traveling ke manusia lain gitu. Setidaknya saya mengkritisi dengan 4 hal, teman-teman. Kalau Kumaila ini yang pertama sudah tidak percaya lagi dengan isi Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Kumaila ini sudah mengingkari adanya malaikat pencabut nyawa ataupun pencabut roh, malaikat Israel. Yang ketiga, sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang gaib, karena roh itu merupakan bagian daripada yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dan yang keempat, mengingkari proses penciptaan manusia, baik yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Memang masalah ruh ini adalah urusan Allah. Kita manusia tidak bisa menjangkau lebih jauh lagi terkait dengan roh ini, karena ilmu kita ini hanya sebatas saja, dan roh itu adalah urusan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika ada orang-orang Yahudi bertanya kepadamu, wahai Muhammad, terkait dengan ruh, maka katakan, kata Allah, maka katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali ilmu yang sedikit saja. Lalu bukti adanya roh, adanya nyawa pada badan kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini tentunya cerita proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah selesai Allah ciptakan bentuk tubuhnya, bentuk badannya, lalu Allah tiupkan ruh, tiupkan nyawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan untuk penjelasan yang lebih detail, kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Somad berikut ini, teman-teman. Ada namanya ruh. Lalu kemudian ruh ini berjumpa dengan jasad. Darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Setelah dia menjadi nafs, dia punya keinginan. Inginannya itu disebut dengan hawa. Apa keinginan-keinginan dia? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Maka ada yang diturutkannya saja. Itulah dia disebut dengan nafsul ammaratu bisu. Ada pula yang dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Itulah dia namanya nafsul lawwamah. Melawan yang haram namanya takwa. Maka dia menjadi mutmainnah. Bukan dia 3, dia 1, tapi sifatnya 3. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Makanya Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Subhanalladzi asra abdihi. Bukan subhanalladzi asra bi ruhihi. Nah, ruh itu sebelum masuk ke jasad. Setelah masuk dia ke dalam jasad, maka dia sudah menjadi nafs. Bukan nafs bahasa Indonesia,
Yang nafsu bahasa Indonesia itu hawa. Disebut dengan hawa. Hawa, nafsu. Tapi Hawa istri Adam, Pak Ustaz. Hawa istri Adam itu Hawa. Ini payahnya tak paham bahasa Arab. Sangat jelas sekali penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad. Dan sebagai penutup dari saya teman-teman, di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan ayat 8 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang telah disempurnakan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepadanya jalan ketakwaan ataupun jalan fujur, jalan kejahatan teman-teman. Maka sebab itu kalau seandainya tidak ada nyawa, tidak ada ruh di badan kita, maka tentunya organ-organ kita yang seperti yang dikatakan Kumaila tadi tidak akan berfungsi sebagaimana biasanya teman-teman. Maka tentunya pernyataan daripada Kumaila ini sangat bertentangan sekali dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.